Lanjut di part 3, lanjutan dari perhitungan video sebelumnya. Di mana part 3 ini kita akan membahas tentang kita membedah satu-satu untuk menghitung daya pompa ini. Jadi kita bedah satu-satu P2, P1-nya, velocity-nya atau kecepatan, terus tinggi serta friksinya. Nah, untuk P2 minus P1 sama V1-nya itu dari video sebelumnya itu kan dia kan sama dengan 0 tuh, sehingga kita bisa coret. Nah, itu dengan catatan kondisi operasi tekanannya itu sama. Jadi tekanan di tangki ini 1 atm, di sini juga 1 atm. Cuman kalau dia beda kayak tekanan di tangki ini 1 atm, ternyata di tangki ini tuh 3 atm, maka tetap ada nilainya tuh. Jadi delta P sama dengan 3 minus 1, 2 atm. Jadi ini hanya berlaku untuk kondisi operasi yang sama. Nah, lalu untuk menghitung V2-nya, itu kita pakai rumus kontinuitas seperti video sebelumnya, yaitu Q2 sama dengan A2 V2, V2 sama dengan Q2 per A2. Sedangkan untuk alfanya, itu menggunakan rumus NRE atau Reynolds number, di mana NRE rumusnya adalah densitas dikali dengan kecepatan kali diameter pipa dikali dengan viskositas. Untuk aliran turbulen dengan NRE lebih besar daripada 4200, alfanya adalah bernilai 1. Sedangkan jika kurang dari 4200 atau aliran laminar, alfanya itu bernilai 0,5. Nah, di sini ada informasi tambahan untuk ini kan A2 ya. A2 kan didapat dari diameter pipa, PR kuadrat. R ini kan dia setengahnya diameter. Nah, diameter pipa itu tuh ada informasi tambahan di mana dia itu bisa kita asumsi diameter pipanya itu berapa atau dengan rumus. Jadi mencari diameter optimalnya. Nah, biasanya dosen itu eh, meminta kita untuk memakai cara kedua, yaitu rumus mencari diameter optimal. Untuk rumus mencari diameter optimal, kita harus mencari dulu referensi-referensi rumusnya. Nah, ini tuh ada satu, dua, tiga. Ini aku dapat dari 3 referensi yang berbeda. Kalau yang ini dari Timmerhouse, ini aku lupa dari buku mana, ini juga aku lupa dari buku mana. Nanti kalau ingat mungkin aku taruh di komen atau di deskripsi. Nah, karena setiap referensi itu rumusnya beda. Jadi kalian harus cari dulu referensinya, setelah itu baru kalian cari diameter optimumnya. Gitu. Setelah kalian mencari diameter optimum, baru kalian bisa menghitung areanya ini. Dan menghitung kecepatan atau velocity. Nah, nanti kan diameter optimum kan kalian cari dengan rumus-rumus seperti ini ya. Misal nih, eh, nilainya 1,75 inci. Nah, kalian harus standarisasi di tabel appendix. Kalau ini appendix A51 di buku Geon Koplis. Geon Koplis. Nah, di sini kamu harus standarisasi nih. Di mana 1,75 inci, ini kan di appendix ini nggak ada nih. Adanya 1,25, 1,5, terus 2. Nah, kita harus cari angka yang terdekat dari 1,75 dengan pembulatan ke atas. Nah, yang terdekat kan 1,5 sama 2 kan. Cuman kita bulatin ke atas jadi 2 inci. Maka pipa yang akan kita pakai diameternya adalah 2 inci. Jadi gitu cara menstandarisasi suatu alat. Oke, sehingga tadi ketemu velocity-nya, sekarang kita mencari eh, ketinggian, beda ketinggian. Di mana beda ketinggian ini itu antara titik 2 dan titik 1. Ini terserah nih, kita ngedesainnya pengen bedanya 3 meter kayak, atau 2,5 meter kayak, atau 1 meter, itu terserah beda ketinggiannya. Nanti apa hasilnya? Hasilnya akan berdampak pada NPSH. Nah, kalian itu harus mendesain ketinggian ini, terserah nilainya berapa, yang penting NPSH-nya itu memenuhi syarat. Untuk NPSH, nanti kalian bisa pelajari di video selanjutnya. Dan yang terakhir adalah perhitungan sigma F atau friksi. Nah, di sini sigma F itu rumusnya seperti ini, di mana ini itu friksi karena pipa lurus, itu rumusnya ini.
Lalu sudden expansion itu rumusnya ini. Expansion itu berarti dia dari eh, pipa ke tangki karena kan dia mengalami ekspansi ya, yang awalnya diameternya kecil ke diameter besar. Nah, terus contraction. Contraction itu dari diameter besar ke diameter kecil. Yang kedua adalah fitting atau valve. Misal dia ada elbow, nah, kayak belokan gini. Kan pipa biasanya ada belokan-belokan tuh. Terus kalau misal ada buka tutupnya pipa, itu kan ada kayak buka tutupnya pipa. Nah, itu rumusnya ini. Nah, untuk eh, rumus ini kan velocity nih, velocity V atau kecepatan. Nah, ini kalian masukkan dari perhitungan kalian. Lalu delta L ini itu adalah panjang pipa lurus, sedangkan D ini adalah diameter pipa. Sedangkan KEX, F kecil, KEX, KC sama KF itu adalah tetapan, yang mana akan kita cari. Nah, untuk ini, K expansion itu caranya adalah 1 minus A2 per A1. Sedangkan yang contraction itu ditambahi atau dikalikan 0,55. Lalu, eh, untuk KF sendiri, itu kita cari di tabel. Ini di Gankoplish juga, di mana harus kita perhatikan ya, ada tabel untuk turbulen atau NRE 4 lebih besar dari 4.200, ada tabel untuk laminar yang dia kurang dari 2.100. Nah, itu bisa dilihat tuh, harga KF misalnya untuk belokan 90 derajat atau 45 derajat, atau valve yang menggunakan gate valve atau dan lain-lain, kalian bisa cari di sini untuk nilainya. Lalu terakhir, itu adalah nilai dari F ini, pipa lurus. Nah, jadi kalian cari NRE dulu, NRE, terus kalian tarik garis ke atas, misalnya ketemu nih, segini. Kalian tarik garis ke atas. Nah, ini kalian harus ngitung relatif roughness-nya dulu, di mana eh, ini material construction-nya, epsilonnya didapat dari material construction. Kalian pakai pipa apa? Nah, ini dapat nilai-nilainya, terus dibagi dengan diameter pipa kalian. Nanti ketemu nilainya, sehingga kalian bisa narik garis nih. Sampai mentok di titik itu, kalian baru tarik ke kiri. Dan dapat nih nilai F-nya. Sehingga kalian bisa masukin rumus. Nah, sehingga jika ini dapat semua, maka ketemu kan WS-nya. Setelah ketemu WS, kalian bagi dengan efisiensi pompa. Ini biasanya ada di dalam grafik, efisiensinya berapa persen, itu kalian cari referensinya. Nah, terus baru ketemu eh, daya pompanya. Jadi seperti itu. Daya pompanya ingat, dia masih dalam bentuk joule per second atau watt. Biasanya diminta kilowatt. Jadi kita jadikan watt ke kilowatt. Eh, ini saya untuk gambaran-gambaran perhitungannya, ini kan pompa sentrifugal biasa, ini yang selari ya. Jadi ini ada perhitungan-perhitungannya di Excel, di mana untuk menentukan diameter optimum pipa ini kan bisa dilihat nih. Kalau yang biasa kan dia seperti ini. Nah, cuman kalau yang selari itu perhitungannya beda. Jadi kenapa kok Bernoulli hanya dikhususkan untuk yang viskositasnya rendah? Karena kalau viskositas tinggi dia perhitungannya udah beda. Nah, di sini bisa dilihat kalau grafiknya itu udah beda tuh. Dia menentukan diameter sudah pakai grafik. Kalau ini masih pakai rumus. Nah, terus untuk perhitungan pompanya juga udah beda, di mana daya pompanya adalah seperti ini, sedangkan ini masih menggunakan Bernoulli. Untuk Excel-nya eh, belum bisa saya share, soalnya aku pengen kalian itu mencoba sendiri. Cuman kalau emang butuh, ya boleh, cuman ya misalnya ada kesulitan, kalian bisa tanya-tanya aku nanti. Ya segitu dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanya aku di komen, Facebook, atau Instagram.